Clasico kali ini tuh bukan Barcelona melawan Real Madrid ya Bang Pia, tapi Barcelona melawan Mbappe dan 10 batang kayu, Pak. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat fans-fans Barcelona yang lagi senang hatinya, followerin gulang dulu ya, dipencet di follow, jangan nonton doang. Sedih bener ya Bang Pia kalau jadi fans Madrid di musim ini ya Bang Pia. 4 kali El Clasico, 4 kalinya itu gagal semua, kalah kabeh. Ya tapi syukurlah ya El Clasico kali ini nggak kebantai ya Bang Pia. Kalahnya tipis 4-3 ya, walaupun secara permainan kacau balau. Jujur guys, aku ngeliat El Clasico kali ini kasihan sama Mbappe ya Bang Pia. Udah kerja keras, udah hat-trick, tapi yang lainnya pada bengong kabeh. Sudah unggul duluan 0-2 lah, malah kena remontada. Makanya lain kali Real Madrid belajar sama Inter Milan gimana caranya meremontadain Barcelona. Buat panitia La Liga langsung aja kasih pialanya ke Barcelona ya Bang Pia, karena La Liga itu udah selesai, udah kelar, ini finalnya. Ngomongin wasit di pertandingan kali ini kacau ya Bang Pia. Itu Tchouaméni handsball di dalam kotak penalti, nggak dikasih penalti padahal udah dicek VAR. Tapi giliran pemain Barcelona cetak gol, dicek VAR ada handsball, dianulir Pak. Apakah ini yang dinamakan VAR-Grid ya teman-teman ya? Barcelona beneran nggak punya hati sama sekali, di mana mereka menyantap Real Madrid secara hidup-hidup 4 kali di musim ini. Karena coba kalian bayangin, mulai dari home sampai away untuk La Liga dimenangkan sama Barcelona. Bahkan 2 pertandingan lagi yang diadakan di final, El Clasico, semuanya disantap habis dengan Barcelona dan mereka mukbang Real Madrid. Karena kalian beneran gak malu, mau ditaruh mana muka kalian? Dari 4 El Clasico terakhir, kalian cuma berhasil mencetak 7 gol. Bahkan ini merupakan pertama kalinya Barcelona berhasil memenangkan El Clasico 4 kali secara berturut-turut di musim yang sama, sepanjang sejarah klubnya. Dan dengan kemenangan kali ini, Barcelona resmi mengunci La Liga, di mana mereka berhasil memenangkan treble domestik di musim pertama Hansi Flick. Tetapi kalian coba bayangin jadi Kylian Mbappe, di mana dia berhasil mencetak hat-trick di pertandingan semalam, tetapi semuanya masih belum cukup. Di mana Kylian Mbappe di musim pertamanya sebagai pemain Madrid berhasil mencetak 38 gol. Bahkan Kylian menjadi pemain Madrid yang mencetak gol terbanyak di musim pertamanya sepanjang sejarah klubnya. Tetapi semua ini belum cukup, Kylian Mbappe puasa trofi di musim ini. Di mana Kylian Mbappe resmi menjadi orang pertama dalam sepanjang sejarah El Clasico yang kalah secara 4 kali berturut-turut di musim pertamanya Madrid. Di pertandingan kali ini, ngingetin gue sama Final World Cup tahun 2022, di mana Mbappe mencoba sekuat tenaga, tetapi timnya menjatuhkan dirinya. Dan kalian bisa salahin satu pemain di sini. Bahkan gue yakin kalau kalian tarik satu orang dari tribun secara ngacak, dia bisa main bola jauh lebih hebat daripada Ceballos. Apalagi satu pemain di sini buang kontraknya sekaligus buang orangnya ke laut, di mana 4 El Clasico di musim ini rating Vazquez gak pernah hijau sama sekali. Bahkan setelah pertandingan, gue baru ingat kalau Arda Güler itu jadi starter, di mana dia menyelesaikan debat antara Arda Güler dan juga Lamine Yamal secara sendirian dari pertandingan tadi malam, di mana dia gak main sama sekali. Definisi gak kelihatan di atas lapangan hijau. Karena yang udah pasti kelihatan itu satu pemain di sini, di mana Pedri lagi dan lagi membuktikan kalau dia definisi the best midfielder yang ada di dunia untuk di musim ini. Di mana Pedrinho ngantongin Bellingham 4 kali secara berturut-turut di musim ini. Karena kalian bisa lihat angka Pedri di sini. Kalau kalian bisa memenangkan Ballon d'Or tanpa angka dan juga statistik, kalian bakal melihat Pedri ngangkat Ballon d'Or di akhir musim nanti. Dan cara Hansi Flick merubah Ferran Torres menjadi Fernando Torres ini harus dipelajari. Karena dari 4 El Clasico terakhir, Ferran Torres pasti selalu kelihatan, di mana di El Clasico tadi malam, Ferran Torres berhasil ngasih 3 assist dalam 45 menit pertama pertandingan. Di mana di bawah tangan yang benar, Ferran Torres bisa berubah menjadi Fernando Torres, bahkan menumbangkan yang namanya Los Galacticos. Ini pertandingan yang gila banget levelnya. Gue turut berduka buat kalian yang ngelewatin El Clasico terakhir di musim ini. Definisi absolute cinema. Tapi kalau menurut lo gimana? Gila, rekor bagus ini buat Real Madrid ya. Rekor memalukan. Sepanjang satu musim loh dipegang sama Hansi Flick, Barca ini. Itu nggak pernah menang Real Madrid ini. Nggak pernah. Bahkan di pramusim pun juga kalah gitu. Kalah lagi. Padahal udah digendong sama Mbappe, anjrit. Sampai hat-trick dia. Masih gini-gini aja ya. Nah, makan deh tuh. Rekor malukan nih ya. 4-0, 5-2, 3-2. 4-3 kalian bahas lah satu musim ini. Ngakak lah kalian. Silakan ledek aja. Biar Perez itu sadar gitu. Pemain-pemain belakangnya buapuk banget. Buapuk. Ancur.
Duit ada, beli pemain. Musim ini nggak usah cari gara-gara lagi sama Barcelona, karena Real Madrid tidak jauh lebih baik dari Barcelona di musim ini. Jadi udah jelas mereka layak untuk dapetin juara La Liga di musim ini. Jadi respect buat Barcelona, karena Real Madrid aku yakin juga pemain-pemainnya akan menikmati sisa pertandingan di akhir musim ini. Karena udah ketinggalan 7 poin juga, dilihat dari sisa pertandingan cuman 2 kalau nggak salah lagi di sisa pertandingan. Atau 3 ya. Ya daripada mengharapkan yang enggak gitu ke tim lawan, harus kalah, harus begini, hitung-hitungan harus begini, terus nanti ujung-ujungnya kecewa lagi gitu ya. Mending udah biarkan aja Barcelona ini menikmati tropinya di musim ini. Tapi aku ada ide buat Real Madrid nih biar nggak 0 trofi di musim ini. Di klub World Cup nanti, karena nggak ada Barcelona di sana. Nah, itu bisa tuh. 4 kali El Clasico di laga resmi, 4 kalinya kalah semua weh. Set dah, yang pertama kalah 4-0, bener-bener dibantai ya gesek, kalah di stadion sendiri. Jadi Santiago Bernabéu weh, mana Mbappe-nya offside mulu anjir yang 4-0 ini weh. Terus juga di Supercopa d'Espanya disikat lagi 2-5 gitu ya. Terus ngeliatin Crystal Palace angkat trofi. Haidah. Terus juga kalah 3-2. Ini bener-bener nyesek banget ya guys ya. Devini nyesek, dibantai udah. Terus di comeback anjir, di comeback di menit-menit akhir weh. Kalah 3-2 gara-gara tendangannya Konde itu weh. Terus juga yang baru-baru ini weh, kalah 4-3 anjir. Aduh, kalah 4-3 ini mah emang udah pasti kalah. Kenapa gue bilang pasti kalah gitu ya? Back-back gue pada kagak ada gitu ya. Cuman Asensio doang yang ada gitu. Masa iya yang gue mainin Haheho anjir. Rudiger di ban sama cedera juga gitu ya. Si Aule dipaksa main back. Kalau 4-3 udah pasti lah gitu. Ini cuman 4 kali kalah anjing. Aduh, buat panitia La Liga gitu ya, ukir nama Crystal Palace dari sekarang. Masalahnya ini udah trofinya Crystal Palace anjir. Remontada. Nice try Real Madrid. Congratulations FC Barcelona. Nice hat-trick Kylian Mbappe. Real Madrid sayang sekali harus mengakui keunggulan FC Barcelona di La Liga Jornada ke-35 dengan skor tipis 4-3 guys ya. Buat performance dari Barcelona dan Real Madrid, absolut cinema. Ini match yang benar-benar menghibur menurutku ya, walaupun Real Madrid bisa dibilang cukup dibantu wasit ya, dengan 1 handball dari Tchouaméni. Itu harusnya itu handball sih kalau menurutku sebagai fans Real Madrid guys. Tapi ya apapun yang terjadi ya itu biasa terjadi dalam sepak bola. Dan ya congratulations sekali lagi buat FC Barcelona atas kemenangannya atas Real Madrid. Real udah ada 2 gol dari Kylian Mbappe di babak pertama, penalti sama 1 gol assist dari Vinicius Junior. Vini tampil apik di match kali ini, ngasih 2 assist ke Mbappe ya. Di babak kedua juga nyiptain 1 gol dari Mbappe. Tapi sayang sekali Barcelona membalas 4 gol di babak pertama. Gokil. Dari si Eric Garcia, Rapinya, dan Lamine Yamal, itu keren-keren lagi dari golnya guys. Benar-benar ya habis Courtois di babak habis. Walaupun memang itu adalah kesalahan dari back kita, Lucas Vazquez terutama. Astaga, kenapa kayak gitu guys? Memang kekurangannya dari back kiri dan kanan ya, kurang banget. Franz Garcia juga, tadi juga banyak kesalahan dilakukan Dani Ceballos dan harus diganti di babak kedua. Beliau ratingnya 3,8, parah banget memang. Itu ya, kita lihatlah ke depannya kayak gimana. Congratulations buat Barcelona, karena ya dengan hasil ini mereka sedikit lagi akan menjuari La Liga ya. Ini udah hampir 100% juara La Liga sih, karena bedanya 7 poin dari Real Madrid. Jadi congratulations. Pada performance Lamine Yamal gila banget di match kali ini. Rapinya 2 gol. Sebenarnya Real Madrid bisa menyusul dari Victor Munoz yang masuk, itu bisa itu gol, tapi ya ternyata melambung jauh, terbang tinggi. Itu tadi hampir 5-3 ya, yang ternyata VAR nggak gol. Jadi ya nasra buat Real Madrid, dan rating dari para pemain Real Madrid ya lihatlah itu guys, kenapa kayak gitu, sedih aku lihat ya. Ya semoga kedepannya bisa improve ya. Dan rating dari para pemain FC Barcelona, Lamine Yamal, Rapinya gokil, congratulations buat Barcelona. Ya resmi dengan hasil ini Real Madrid kalah di semua pertandingan El Clasico musim ini ya. 4 pertandingan semuanya kalah. Tapi nggak apa-apa, di match terakhir ini kita udah berhasil ngasih perlawanan. Walaupun ya bisa dibilang agak dibantu sama wasit ya. Ada beberapa keputusan yang cukup kontroversial. Jadi kita lihat ke depannya kayak gimana. Semoga Real Madrid improve. Ini pure kalau menurutku memang dari wingbacknya sih kurang banget. Defense juga gampang sekali Barcelona mengeksploitasi defense Madrid yang ya begitu ya. Banyak sekali ruang kosong dari Real Madrid. Jadi ya semoga ke depannya bisa improve. Congratulations sekali lagi buat Barcelona ya. Gimana menurut kalian pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona di La Liga Jornada ke-35 ini guys? Coba kalian komen. Thank you guys. Visca Barca, Visca Catalunya, Hala Madrid. Ini Damas. Halo jemaah, di sini sudah larut malam, sudah jam 1.
Saya mau pesan ke fans-fans Real Madrid dan pemain Real Madrid semuanya, tim Real Madrid. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan sekali-sekali lawan Barcelona lagi. Belum tobat juga. Nanti dibantai habis-habisan baru menyesal. Pak Mus Piska Barca. Berani komentar, udah dibantu wasit, masih kalah itu Real Madrid. 4 kali musim ini, 4 kali berturut-turut kalah dari Barcelona. 17 gol kebobolan dari 4 pertandingan. Itu jumlah gol atau umuran Yamal. Gua gak mau bahas Messi karena menurut gua Barcelona sudah pasti menang. Itu udah kelihatan dari permainan, dari daya juang pemain, dari efektivitas, semuanya itu Barcelona unggul. Menurut gua The fans Madrid cukuplah lu mengagung-agungkan piala UCL lu, piala La Liga lu, semua piala yang lu punya, karena gak ada apa-apanya dan gak ada pengaruhnya buat di pertandingan. Walaupun gue salut dengan Mbappe yang hat-trick, ini pemain luar biasa, klinis, banyak cetak gol. Gue gak pernah meragukan bahwa Mbappe itu akan gagal di Barcelona. Tapi Mbappe tidak akan mengangkat Real Madrid lebih jauh, itu gue lebih setuju. Karena bisa kita lihat banyak gol Mbappe itu tidak merata di tiap pertandingan. Di match-match besar atau di beberapa match dia bisa cetak banyak gol, tapi di match-match penting dia justru hilang. Apalagi tandemnya Vinicius Junior, lu bisa lihat sendiri ya seperti apa tadi. Walaupun Trivelanya harus diakuin keren banget. Gua rasa narasi Ancelotti miskin taktik udah clear fix, apalagi di pertandingan terakhir. Lu harusnya bisa memenangkan pertandingan setelah unggul 2-0 di awal, lu nggak bisa kill the game, dan lu malah dibalikan, yaitu remontada. Udah cukup narasi-narasi pelatih lu yang bawa juara UCL, juara La Liga itu nggak penting. Total football, permainan indah, klub besar itu jauh lebih penting. Dan gua nggak sabar Xabi Alonso ke Real Madrid akan memberikan atraktif football, sebuah seni ataupun sebuah gebrakan baru di dunia sepak bola tentunya. Hampir dipastikan Barcelona juara La Liga, 1 match lagi bisa menang, dan gue yakin itu menang karena mentality secara permainan, secara konsistensi itu jauh lebih terlihat dibanding Real Madrid. Sekali lagi gue ingetin, udah nggak usah bahas-bahas trofi 15 UCL itu nggak penting. Itu penting cuma buat lu, tapi nggak penting buat semua pecinta sepak bola yang ada di dunia. Gue kasih sama lu ya. Oke, thank you. Yalah Habibi. Belajar ngitung. 0, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 3. Bilang sama si Pascol Bujam Inam itu nggak usah lagi dukung-dukung Madrid ya. Memang dia itu drag system dari lahir ya. Pantas aja lehernya nggak ada, pakainya cuma Mia. Memang beban di Mobile Legends ya. Memang beban di Mobile Legends. Kalau dia ada di tim kita pasti beban. Karena dia drag system. Kau bilang sama si Pascol itu. Nggak usah lagi-lagi dukung Madrid. Kemarin dia dukung Barca vs Inter. Nah ini dia dukung Madrid. Madrid gue kalah ya. Memang drag system dari lahir si Pascol itu. Halo boy, iya Real Madrid harus kalah lagi. Pertama kita memang unggul 2-0, tapi di remontada balik sama Barcelona emang. Gimana menurut lo? OP. Hah? OP banget lah. Pertandingan hari ini gimana? Kaskes jual? Iya jual lah. Nah, Kaskes jual. Lo gimana Kaskes belakang? Harus beli back apa gimana? Nggak tahu. Hah? Oh, ini aja. Apa? Ganti sama LC. Allahu Akbar. Ganti sama LC nggak tuh Allah. Emang Kaskes harus ini sih, harus pulang aja lah. Pulang terus dijual aja udah itu. TAA. Ganti Kevin Dix lah. Enggak, TAA aja mending. Sama juga dia mah nyerang doang. Ya nggak apa-apa. TAA aja mending TAA aja mending. Menurut gua mending TAA ya diganti. Lalu gimana boy? Tentang kekalahan Real Madrid ini. Siapa yang harus dijual menurut lu? Kayaknya harus jual Florentino Perez. Oh bener. Itu Madrid ganti aja Real Betis. Jadi klub malam. Aduh, di remontada balik emang bangsat.